Sifat-sifat daging. Masyarakat awam mengenal daging sebagai salah satu bahan pangan asal hewani yang berasal dari semua jenis hewan, baik hewan liar maupun yang telah didomestikasi, hewan melata berkaki 2 maupun berkaki 4. Daging yang masih hidup berasal dari hewan yang masih hidup, kemudian disembeli maupun dari ternak yang telah mati. Fungsi daging. Daging merupakan sumber mineral seperti zat besi atau dalam kurung Fe, Sin atau Sn, Jn, natrium Na, dan kalium rumus K, dan magnesium Mg, tetapi miskin akan kalsium Ca. Pada umumnya, daging mengandung vitamin B dalam jumlah yang banyak seperti tiamin atau vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, niacin, pyridoxine atau vitamin B6, dan kobalamin, vitamin B12. Pada daging sapi, vitamin B yang paling banyak adalah pyridoxine, vitamin B6, dan kobalamin atau vitamin B12. Pada daging babi adalah tiamin, vitamin B1, dan pada daging ayam pyridoxine, vitamin B6, dan niacin atau vitamin B. Daging miskin akan vitamin C. Menurut Juget et al. 1989, ada 4 fase pertumbuhan bakteri, yaitu 1. Fase lag. Fase lag adalah penyesuaian bakteri terhadap lingkungan yang baru. Yang kedua, fase pertumbuhan. Jika lingkungan sesuai dengan kebutuhan bakteri tersebut, maka bakteri akan memasuki fase kedua, yaitu pertumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan bakteri memasuki fase stasionari, di mana kecepatan pertumbuhan menjadi lambat, mencapai titik equilibrium, dan menjadi konstan. Yang keempat, akhirnya kecepatan dan kematian bakteri melebihi kecepatan pertumbuhan, maka pertumbuhan bakteri memasuki fase kematian. Di sini terlihat salah satu gambar, di mana gambar ini adalah jumlah bakteri atau contoh pertumbuhan bakteri. Nah, di sini terdapat fase lag dan fase pertumbuhan. Tingkat fase pertumbuhan menjadi kenaikan sampai fase stasionari, dan akan terjadi penurunan hingga terjadi kerusakan atau fase mati. Di sini ada 2 fase tersebut. Fase pertumbuhan bakteri, sumber Sansky 1991. Fase lag dan fase stasionari adalah fase yang sangat penting pada kurva pertumbuhan bakteri, karena fase stasionari hanya terjadi apabila jumlah bakteri melebihi 8 hingga 10 cm². Bakteri yang dapat mengkontaminasi daging adalah Salmonella, Campylobacter, Clostridium, dan Escherichia coli. Salmonella adalah bakteri yang ditemukan pada fase ternak. Bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan dan penyakit yang ditimbulkan disebut salmonellosis. Tanda-tanda penyakit ini adalah sakit perut, diare, demam, dingin, atau sakit kepala.
Campylobacter adalah bakteri patogen yang biasanya terdapat pada daging ayam dan susu segar. Kontaminasi bakteri ini dapat menyebabkan diare. Atau yang kedua, racun ini juga dapat menyebabkan diare berdarah dan anak-anak dan hemoglobin atau uremic syndrome menyerang anak-anak di bawah umur 5 tahun. Batas maksimum cemaran bakteri pada daging segar akan dibahas pada 1. Chloridium adalah bakteri yang berbentuk spora dan sporanya sangat tahan terhadap panas. Temperatur yang sangat tinggi dapat membunuh sporanya dan menekan pertumbuhan. Bakteri ini termasuk bakteri anaerob atau bakteri ini terdapat mengkontaminasi makanan yang telah dipanaskan kemudian disimpan dan didinginkan lalu dipanaskan kembali, maka akan terjadi bakteri. Ada 2 jenis spesies bakteri ini yang berhubungan dengan makanan, yaitu Clostridium perfringens yang menyebabkan diare dan sakit perut, dan Clostridium botulinum yang menyebabkan penyakit botulism, yaitu kejang-kejang yang dapat berakibat fatal. Yang ketiga, Escherichia coli. Jenis bakteri ini tidak terlalu berbahaya karena bakteri ini hidup di dalam usus manusia yang sehat dan membantu fungsi pencernaan. Yang kelima, E. coli dapat menekan pertumbuhan bakteri yang berbahaya dan membantu mensintesa vitamin. Tetapi ada strain Enterohematologic E. coli menghasilkan zat kimia yang disebut racun siga. Yang keenam, racun ini dapat menyebabkan diare berdarah, hemorrhage, uremic syndrome menyerang anak-anak di bawah umur 5 tahun. Batas maksimum kemarahan bakteri pada daging segar dan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang